Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas maksud dari channel kita ini, pendidikan sepanjang hayat. Apa yang dimaksud dengan lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat itu? Beberapa istilah yang orang gunakan. Ada yang lebih senang memakai istilah lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Ada yang lebih senang memakai istilah lifelong education. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Secara pribadi, saya lebih setuju dan lebih memilih lifelong education. Konsep lifelong education lebih menjangkau apa yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat itu yang sesungguhnya. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia bisa melahirkan beberapa model. Paling tidak ada 2 versi kita bisa terjemahkan. Pendidikan sepanjang hayat dan satu lagi, pendidikan seumur hidup. Pada dasarnya sama saja, ya sepanjang hayat, ya seumur hidup. Seumur hidup maksudnya ya sepanjang hayat. Namun ada penekanan tertentu kita memilih pendidikan sepanjang hayat. Nah, untuk memahaminya, mari kita memperjelas konsep ini lebih jauh. Pendidikan sepanjang hayat. Kita jangan salah mengerti dengan konsep lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat. Jangan pernah kita berpikir, kalau begitu seumur hidup orang-orang hanya terus sekolah, terus belajar, terus mendapatkan pendidikan, dan dia tidak perlu bekerja, tidak perlu berumah tangga, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Justru lifelong education, pendidikan sepanjang hayat, mau menempatkan dan menyadarkan manusia di dalam seumur hidupnya dia punya periode-periode, punya masa-masa tertentu dengan perannya tertentu, di mana dia harus mengerjakan itu secara benar, secara adil dengan kasih. Dia hidup secara benar dalam sepanjang masa hidupnya, seumur hidupnya. Gambaran besar kita bisa berikan di sini. Lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat. Ada masa dia masih kecil, dia masih seorang anak-anak, belajar banyak saja di rumah, diurus oleh orang tuanya. Kemudian ada masa dia masuk ke pendidikan, mulai sekolah dia, mulai belajar, bertemu teman-teman, bertemu guru. Makin besar dia sekolah lagi ke tempat lain, belajar lagi, bersama guru-guru, bersama dosen, bersama teman-teman. Dan setelah itu, dia akan masuk ke dunia pekerjaan. Dia bekerja dengan orang, atau dia berwira swasta, dia meniti karirnya, dia mencari nafkah bagi hidupnya. Dan setelah itu dia bukan hanya mencari nafkah bagi hidupnya, dia juga akan berumah tangga, menikah, dan tentu dia bekerja untuk menghidupi keluarga dan rumah tangganya. Terus usianya makin bertambah. Dia masuk ke usia parubaya. Dia punya istri, punya suami, punya anak-anak. Dia berumah tangga, hidup dalam rumah tangga, hidup dalam masyarakat, dan sembari dia tetap bekerja atau berwira swasta. Parubaya dia lewatin, anak-anak makin besar, dia sendiri makin tua, dan pekerjaan lama-lama akan ditinggalkannya. Dan dia masuk pada usia pensiun, dia tidak lagi bekerja, dan anak-anak sudah besar, anak-anak sudah mandiri, bahkan anak-anak sudah menikah, berkeluarga, tinggal sendiri. Masuklah dia di masa tuanya. Dia harus menjalani masa tuanya.
setelah pensiun tidak lagi bekerja, tapi dia masih hidup dan menjalani masa tuanya. Dia harus menjalani masa tuanya secara benar, secara adil, secara kasih, dan menjalani hidupnya secara benar. Dan itu harus terus dijalaninya sampai dengan suatu hari ajal datang menjemput. Dia suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setiap orang suatu hari akan mengakhiri hidupnya. Dia akan pergi meninggalkan dunia ini, yang kita sebut dengan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, mudah-mudahan kita sudah mulai semakin mengerti lifelong education, konsep pendidikan sepanjang hayat. Jadi mulai dari seseorang itu lahir sebagai bayi, makin besar, bersekolah, bekerja, berumah tangga, parubaya, sampai masa tuanya, dan sampai dengan kematiannya. Dari lahir sampai dengan mati. Lifelong education. Pendidikan sepanjang hayat. Dia harus menerima sejumlah pengetahuan-pengetahuan dasar yang membekali dirinya untuk dia bisa menjalani sepanjang umur hidupnya secara bertanggung jawab. Demikianlah perkenalan kita dengan channel Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Sampai bertemu dalam channel kita mendatang dengan pokok bahasan yang berikutnya.